Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita di pagi hari ini? Amin. Untuk kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, untuk itu kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap hati kami, penuhilah dengan Roh Kudus di tempat ini Tuhan, untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bagi umat Tuhan yang lagi dalam perjalanan. Tuhan Yesus sertai sampai tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami berkumpul memuji memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami. Haleluya, amin. Saya jemput semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hidupku Adalah Penyembahan. Sungguh-sungguh katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan
Dia. Haleluya Yesus, segenap hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau berikan bagimu Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya Tuhan, inilah kami Tuhan, pujian dan penyembahan kami mau serahkan bagimu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Glory Hosana Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu buat segalanya Tuhan. Haleluya Tuhan, glory Hosana bagimu. Pakai setiap hati kami Tuhan untuk memuji-Mu. Haleluya Tuhan, Hosana. Engkau Allah yang kami tinggikan, hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya Yesus, sana bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan sama-sama, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan, seturut dengan gambar-Mu. Kemuliaan-Mu, katakan sama-sama. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat di hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berkumpul bersama Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan itu semua karena kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini pun karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini saatnya kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Penuhilah dengan Roh Kudus tempat hari ini dan sukacita terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang semua sudah siap katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Katakan samping kanan kiri saudara, sudah siap terima janji Allah? Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu sama-sama. Ku terima janji Allah. Memuji dan menyembah
dari awal sambil saut-sautan ya. Ku terima janji Allah dan saudara mengatakannya. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi melanda seluruh bumi. Sama-sama kita katakan. Ya Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tangannya di atas ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Katakan minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya silakan untuk duduk kembali. Dan saya memberikan kesempatan bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang ingin menceritakan kasih Tuhan dalam seminggu ini. Iya, boleh. Oke. Haleluya. Kepada keluarga Manurung, silakan ke depan. Amin.
Haleluya, semua rancangan Tuhan memang baik untuk kita umatnya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput untuk semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua seru doa. Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Iya, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
percaya dan serahkan kepada hamba-Nya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini Engkau akan melimpahkan berkat-Mu yang luar biasa. Kami ingin mengalami sesuatu yang baru. Kami ingin menangkap rema-Mu yang baru. Kami ingin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau serius untuk meresponi firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini. Hanya kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk berdiri dan menyampaikan pesan khusus pagi hari ini buat sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan memberkati sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu juga di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, senang saya boleh ada berdiri di depan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu saya semua, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Kita berada di dalam wilayah 6 GSJA di Balikpapan ini. Lalu pengurus wilayah membuat program namanya Tukar Mimbar. Jadi pagi hari ini saya dapat tugas di sini. Minggu depan Bapak Gembala akan bertugas di gereja saya. Kami berada di GSJA Balikpapan Baru. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, samping rumah sakit Balikpapan Baru. Ya. Nah pagi hari ini saya akan menyampaikan satu berita mengenai sebuah generasi. Ketika saya melihat anak-anak, ya, saya melihat anak-anak sekolah minggu, remaja dan lain sebagainya. Tuhan sedang berbicara kepada saya mengenai sebuah generasi masa depan. Nah pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan dan setelah itu selesai berkhotbah, saya akan mengajak setiap orang tua, gembala, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mereka akan kita panggil ke depan. Ya. Saya mohon maaf oleh karena saya lupa tidak membawa minyak urapan, tapi kita akan mengurapi anak-anak kita. Amin. Ya. Saudara, saya akan menyampaikan satu renungan yang saya beri judul Generasi yang Hilang, Lost Generation. Nah Bapak Ibu Saudara, Direktur Barna Research Group yang bernama Josh Barna, ya, di dalam hasil risetnya mengenali hampir di setiap seluruh negara di muka bumi ini, ya, ada 7 kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh keluarga, ya. Demi menyingkat waktu saya tidak menyebutkan 1 sampai 7, tetapi ada beberapa indikasi yang ditulis oleh Josh Barna. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan keterampilan membesarkan anak. Saudara, kita perlu bagaimana anak-anak kita bukan hanya dididik secara kognitif, mentalnya cerdas. Saya senang anak-anak kita semua cerdas, amin. Tetapi juga afektif, perasaannya juga semakin tajam. Dan yang ketiga adalah will, bagaimana kehendaknya. Ini penting sekali, itulah sebabnya anak-anak kita merupakan sebuah generasi yang kita pikirkan dengan serius, saudara. Ya. Saya memiliki 2 anak gadis, satu Erin sudah 30 tahun, dia juga salah satu pelayan Injil GSJA di Kalimantan Timur. Dia menangani dengan kami, lalu dia ada di kantor BPD, dia mengurus semua aktivitas
dan Roda GSCA di Kalimantan Timur. Ya, dia menyelesaikan S2-nya dengan baik, dan anak saya yang kedua Grace adalah salah satu guru dari IPK, dan dia juga akan memasuki untuk pendidikan S2-nya. Ya, saya belajar serius dengan kedua anak gadis saya. Dan saya percaya anak-anak gadis di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, Tuhan taruh potensi yang besar. Nah saudara, ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan kita. Ya, ada satu hal yang sangat perlu serius gereja tangani. Saudara, beberapa hari terakhir ini, pemerintah sedang sibuk menggodok program makan siang gratis. Ya, saudara sudah mendengar ini? Apakah ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar sehingga pemerintah begitu sibuk memikirkan, sementara ini sebenarnya program dari presiden yang terpilih, bukan presiden sekarang. Nah Bapak Ibu, sementara saya ngobrol dengan istri saya ngomong sama istri saya, kira-kira makan siang gratis kita dapat enggak ya? Saudara, saya ini seperti ada di buah Simalakama, BLT juga tidak dapat, program apapun juga tidak dapat, beras raskin ya tidak dapat. Ada kemungkinan besar makan siang gratis, susu gratis juga tidak dapat, saudara. Jadi kalau saudara yang ada jemaat di tempat ini mendapat susu gratis, makan siang gratis, puji Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar. Saudara, ada satu kebutuhan yang sedang diperhadapkan di bangsa ini, yaitu adanya krisis besar ke depan kita, yaitu next generation. Generasi ke depan itu ada tanggung jawab di dalam gereja. Saya khawatir gereja tidak menyikapi adanya pertumbuhan next generation ini. Kalau next generation ini tidak disikapi dengan baik, maka akan muncul lost generation. Tadi saya ngomong dengan Pak Willy. Pak Willy sudah umur berapa? 76 tahun. Nah, nanti tahun 2045 ada kita melihat namanya bonus demografi. Nah, saya harap Pak Willy tahun 2045 masih ada di muka bumi ini. Mungkin Pak Manurung, Pak Panjaitan, Pak Willy dan saya termasuk di dalamnya ya sudah semakin tua. Nah, katanya di dalam bonus demografi nanti adik-adik kita yang masih pra-remaja ini pada waktu tahun 2045 mereka akan menjadi pemuda dan remaja, dan pada akhirnya kita orang tua akan kembali kepada tanah barangkali dan sudah menjadi fosil. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi gereja, menyikapi dengan namanya generasi ini. Saya percaya gereja ini akan serius dengan yang namanya generasi anak-anak muda ini. Dan kita akan berdoa untuk anak-anak muda ini, amin. Nah saudara, saya mengajak Bapak Ibu melihat satu kisah di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat 12. Saya membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk
memiliki negeri itu. Ayat yang ke-7. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau berbuat perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah, Sampai di situ Bapak Ibu. ya, Seperti kita melihat mata uang dengan dua sisi, ya. Mata uang dengan dua sisi. Saya pinjam Ibu Gembala. Sisi yang pertama kita mendapat laporan tentang kitab Yosua. Ketika kita melihat kitab Yosua dan sisi berikutnya kita melihat kitab Hakim-Hakim. Saudara, sementara kitab Yosua mencatat periode sejarah selama 40 tahun. Bangsa itu mengalami kemenangan, keberhasilan karena ketaatan selama 40 tahun. Namun pada waktu kita membaca kitab Hakim-Hakim seperti sisi mata uang di sebelahnya, kita menemukan periode yang panjang kurang lebih 265 tahun, di mana masa yang cukup panjang itu Israel berada di dalam kekalahan, di dalam kemunduran rohani disebabkan oleh karena ketidaktaatan mereka. Saudara, setidak-tidaknya kita menemukan 6 siklus, ya, 6 siklus yang menjadi daur ulang dalam setiap pergantian hakim-hakim. Ya, kalau seandainya ada CCA, mari kita menghafal sedikit saja. Ya, saya lupa, sekitar ada 14 hakim-hakim, kalau tidak salah kita coba ingat setengahnya saja. Ya, tadi saya perhatikan ada apa itu? Ada piala, barangkali itu piala CCA ya. Harapan saya kalau seandainya ada CCA lagi, jemaat Batu Ampar menjadi juaranya. Amin ya. Beberapa 1 tahun yang lalu yang menang Balikpapan baru semua. Ya, oke, coba kita ingat-ingat dari 14 kalau enggak salah setengahnya saja dengan cepat ya. Siapa yang dapat dengan cepat dapat hadiah. Ya, minta hadiah sama Bapak Ibu Gembala ya. Yang pertama Otniel. Yang kedua Samgar. Yang ketiga Deborah dan Barak. Ya, yang keempat Tola, Yair, ya, ada Simson, ada Gideon, ada Yifta dan lain sebagainya. Bisa dicek. Nah, Bapak Ibu, setiap pergantian kitab dalam pergantian hakim-hakim ada 6 daur ulang sebuah siklus yang terjadi. Yang pertama, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan
bersedih oleh karena sikap orang Israel itu. Siklus yang kedua adalah Allah mendidik, menghajar bangsa itu dengan mengirimkan suku-suku yang ada di sekitar Israel. Ada Moab, ada Amon, ada Filistin, ada Kanaan yang menjajah orang Israel dengan cara mereka diperbudak. Hasil pertanian mereka dirampas dan mereka hidup miskin, tidak memiliki apa-apa. Dan sementara mereka hidup miskin, siklus yang ketiga mereka berteriak-teriak minta ampun sama Tuhan. Bukankah seperti itu ciri orang Kristen? Setelah dalam keadaan babak belur didisiplin Tuhan, lalu dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan mendengar mereka. Dan setelah Tuhan mendengar mereka, siklus yang selanjutnya Tuhan mengirimkan salah satu hakim di antara mereka. Di dalam bahasa Ibrani adalah kata sopet, itu adalah pembebas. Dan setelah pembebas itu bisa membebaskan orang Israel dari perbudakan itu, maka orang Israel mengalami kemerdekaan. Dan pada waktu mereka mengalami kemerdekaan dalam kepemimpinan hakim-hakim selama periode tertentu. Ya. Simpson kurang lebih 10 tahun memerintah. Mereka mengalami keemasan, mereka mengalami kemakmuran, mereka mengalami keberhasilan. Namun pada waktu hakim tersebut meninggal, mereka melakukan apa? Yang jahat kembali kepada Tuhan, dan siklusnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, coba perhatikan situasi kelam kehidupan jahiliyah, masa yang paling gelap di Israel. Di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, di sana dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bagaimana kalau bangsa kita, bangsa yang besar dengan 277 juta penduduk ini, melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri-sendiri? Itu menunjukkan bahwa masa hakim-hakim berhenti dan mereka menunggu seorang raja, dan yang ditunggu adalah seorang raja yang memerintah Israel. Dan kita melihat Saul adalah yang menjadi raja pertama kali di Israel. Nah Bapak Ibu, kembali lagi, peristiwa kelam di Israel itu menunjukkan adanya sebuah generasi yang hilang. Alkitab mencatat setelah Yosua dan para tua-tua itu meninggal, ya. Setelah mereka memiliki tanah pusaka dan mendiami kota-kota mereka, lalu dikatakan Yosua meninggal dan tua-tua yang menyertai mereka juga meninggal. Pada waktu Yosua berjalan di atas sungai Yordan, dan sungai Yordan itu terbelah menjadi dua. Dan selanjutnya pada waktu Yosua itu berjalan, tembok Yeriko runtuh. Yosua juga melihat di mana matahari berhenti. Yosua juga melihat penduduk raksasa itu dikalahkan. Yosua dan para tua-tua itu sudah meninggal. Kalau saya bayangkan, ya kembali lagi Bapak Gembala, saya sampaikan, seandainya Bapak Gembala sudah tidak ada, dan tua-tua sidang seperti Pak Panjaitan juga sudah tidak ada, kita semua tidak ada, maka muncullah orang-orang baru yang disebut dengan generasi lain. Ayat ini mencatat dengan cukup jelas. Maka muncullah generasi yang lain, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, tanda dari sebuah generasi yang hilang adalah hilangnya kesadaran untuk mengenal Tuhan secara pribadi.
Sekali lagi bahwa tanda dari generasi yang hilang adalah hilangnya kesadaran untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jujur ini adalah pergumulan setiap hamba Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ya saya tidak boleh menghakimi anak-anak remaja. Kalau diajak membaca Facebook, main HP dengan diajak ibadah, jauh lebih tertarik mana? Jemaat kami juga mengalami kepuyengan menghadapi anak-anak seperti itu. Ya, orang tua harus cerewet. Ya, anak-anak sulit untuk didisiplin, diajak ibadah susah sekali. Tetapi kalau main HP bisa sehari menghabiskan kuota. Nampaknya di Batu Ampar nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku gitu loh maksud saya. Bapak Ibu, satu pertanyaan yang kita akan gumuli bersama, kita renungkan bersama, mengapa generasi itu bisa hilang? Ayo kita cek. Yang pertama, ya, penyebab pertama adalah keluarga kurang serius mengajarkan kebenaran Allah. Ini, keluarga kurang serius mengajarkan kebenaran Allah. Mengapa terjadi generasi yang hilang? Oleh karena keluarga kurang serius mengajarkan firman Allah. Nah Bapak Ibu, ada dua pengertian mengenai rumah. Ya. Rumah yang pertama di dalam bahasa Inggris itu adalah house. Apa itu house? Ya, house itu berbicara tentang struktur bangunan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya melihat Pak Panjaitan mengerjakan pastori di gereja ini. Itu berbicara tentang strukturnya. Apakah itu beratap rumbia atau beratap seng, bagaimana desain interiornya, bagaimana keindahan di dalamnya diatur, berapa kamar, bagaimana ruang tamunya, itu bangunan berbentuk house, itu adalah rumah secara fisik. Yang kedua adalah home. Berbicara home itu bukan bangunan secara fisik, tetapi suasana di dalam rumah itu. Bagi saudara yang tinggal di PMI, tahu PMI, perumahan PMI, Pondok Mertua Indah. Barangkali belum punya rumah, saya juga belum punya rumah Bapak Ibu ya. Ya. Saya tinggal di Pastori, enggak apa-apa. Barangkali struktur fisik memang kita belum punya, tapi home, isi suasana rumah itulah yang kita pertahankan. Amin. Saudara, generasi yang hilang ya, disebabkan oleh karena keluarga kurang serius mengajarkan kebenaran firman Allah. Generasi itu disebabkan hilangnya suasana pengajaran seorang atau orang tua di dalam rumah. Tidak salah anak-anak kita belajar di dalam sistem pendidikan secara umum di sekolah. Tetapi sistem pendidikan yang hakiki itu ada di dalam rumah. Berbicara mengenai etika, berbicara mengenai moral, itu ada di dalam rumah. Rumah kita menjadi pusat penyembahan dan rumah kita juga menjadi pusat pendidikan. Amin. Ketika saya kecil, saya masih ingat bapak saya mengajari cerita, dan itu rata-rata hampir setiap orang tua waktu itu mengajari
kisah tentang si kancil mencuri timun. Pernah diajar orang tua mengajari itu kan? Ya. Apalagi ya, ada banyak legenda, ada banyak mitos yang diajarkan. Ya, saya pernah bertanya, ketika si kancil mencuri timun lalu ditangkap oleh seorang petani, kira-kira kancilnya itu untuk apa ya? Nah, Bapak Ibu, saya ingat ketika istri saya, waktu anak-anak saya masih kecil, kami seringkali pergi ke Samarinda. Waktu itu saya ada di Melak. Saya selalu membelanjakan buku cerita. Ada Daniel, ada Yusuf, ada Yesus dan lain sebagainya. Dan ibu selalu menceritakan itu meskipun anak-anak belum mengerti tetapi bisa menangkap pesan-pesannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat teks tadi, mengapa muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan setelah masa Yosua dan para tua-tua? Ada kemungkinan generasi itu gagal meletakkan sistem pendidikan di dalam rumah. Mari jemaat di tempat ini kita akan semakin serius meletakkan pendidikan moral terhadap anak-anak. Bukan di sekolah. Sekali lagi saya tidak antipati terhadap sekolah, tetapi keluarga menjadi pusat pendidikan itu. Amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, sistem pendidikan Israel itu ada di dalam rumah. Oke, bisa dibaca. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ibu atau Mbak, silakan Om Willy. Ulangan 6, oke. Nah. Lanjut. Orang tua mendidik secara konsisten pada waktu tidur, pada waktu berjalan, pada waktu duduk. Itu artinya orang tua fokus mengajar anak-anak tentang firman Allah. Orang Yahudi begitu serius meletakkan sistem pendidikan anak-anak itu di dalam rumah. Sebelum mereka akan belajar di sinagog. Ya, kalau saudara kita Muslim ada istilah santri kilat. Orang Yahudi juga mengajarkan itu. Anak-anak sebelum dilepaskan kepada guru-guru mereka, maka rumah adalah menjadi pusat. Saudara, saya khawatir jangan-jangan generasi yang hilang yang disebut generasi lain itu ketika orang tua sudah tidak mengajarkan itu lagi. Mazmur 79 ayat 4 sampai yang ke-6. Mazmur 78 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya. Mazmur 78 ayat 4 sampai yang ke-6. Coba dibaca kembali. Oke. Kami tidak akan berhenti menceritakan ini kepada angkatan ini, kepada generasi ini. Artinya apa? Hubungan orang tua tidak terputus untuk meletakkan dasar kebenaran kepada anak-anak. Saya percaya jemaat di tempat ini semakin serius dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Manakala kita sudah tidak ada di muka bumi ini,
dan kita semua dikumpulkan menjadi fosil, maka ada generasi-generasi yang melanjutkan dan kita sudah berhasil meletakkan itu di dalam keluarga kita. Amin. Wow. Sekali lagi Pak Panjaitan, satu kali sama-sama kita tidak ada di muka bumi ini. Tapi anak cucu kita akan mewarisi generasi ke depan. Bukan generasi yang hilang, tetapi generasi yang hidup di dalam firman. 4 tahun saya melepaskan anak gadis saya di Surabaya. Pada waktu dia mengambil kuliah di Surabaya, ya, kadang-kadang teman-temannya bete. Dia mengajak, Grace, ayo temani saya, kita minum-minum. Ya, minum-minum di bar. Ya, demi menyenangkan teman yang lainnya. Grace duduk di situ, tapi dia bilang begini, silahkan kamu minum, saya tidak minum. Saya bukan takut terhadap orang tua saya yang dua-duanya adalah pendeta. Saya takut karena ada Tuhan di atas hidup saya. Beberapa tahun yang silam anak saya yang pertama kuliah di Jogja di UGM. Dia lama pisah dengan kami. Ya. Saya mengingatkan bagaimana anak saya jauh dari orang tua. Tapi bagaimana dia tetap hidup takut akan Tuhan. Ya. Pendidikan bukan hanya menyangkut pendidikan kognitif, ya, itu pendidikan di otak, tapi juga pendidikan afektif, di mana anak-anak kita perasaannya semakin tajam dan bukan semakin tumpul. Waktu anak saya si Iren masih belum sekolah, TK kalau nggak salah. Kami tidak pernah menanam rambutan, saudara. Tapi kedua anak saya yang pertama pulang bawa rambutan satu tandan. Seperti bangsa Israel yang pulang dari tanah pengintaian itu. Lalu pada waktu pulang, saya tanya, "Nak," saya bilang begitu, "itu rambutan dari mana?" Ya. Dulu ada beberapa anak pendeta dan anak polisi, saudara, masih kecil-kecil sudah jadi geng. Ya, saya masih ingat dulu anaknya almarhum Parasian Siregar itu gengnya, saudara. Dan satu anak polisi, anaknya Tampu Bolen itu juga gengnya. Jadi ternyata mereka yang kecil-kecil itu punya geng. Pada waktu pulang, dia cerita di tempatnya Mbah Jamplus, dia bilang itu banyak rambutan. Sayang kan jauh dari rumah, jadi kami bantu untuk ngambilin. Saya tanya, bantu atau nyuri? Ya. Sistem pendidikan itu ada di rumah. Saya tidak bertanya mengapa kamu melakukan, tapi saya bertanya apa yang kamu lakukan. Sebelum saya mendisiplin, ya, dia bilang, ampun Pak, ampun. Tetapi saya harus menjatuhkan disiplin sejak sedini mungkin. Menurut ilmu psikologi, mendisiplin anak itu batasnya 4-5 tahun. Jadi kalau sudah gadis ya jangan didisiplin pakai tangan. Dia akan ingat seumur hidup. Pada waktu mereka tinggal di gedung, saudara, itu mereka sudah kelas 4 SD. Ya, maklum, anak pendeta itu kan kamarnya kecil begitu ya. Lalu mereka berdua rebutan bantal, saudara. Ya, jadi pada waktu mereka rebutan bantal, mereka bertengkar hingga malam hari dan berseteru. Ya, mamanya melihat mereka bertengkar, lalu sulit didamaikan. Mereka rebutan guling saja seperti pendeta rebutan jemaat, saudara. Dan pada waktu mereka bertengkar enggak selesai-selesai, jam 1 malam saya ambilkan itu 1 ember dan 1 alat pel
yang saya satu suruh nyapu, itu gedung besar lantai 3, dari lantai atas sampai lantai bawah. Saya tunggu, itu kan pendisiplinan saudara. Jadi saya disiplin dan dia ingat seumur hidup. Ya, sorry, suatu kali Grace masih kecil. Ini biasanya juga terjadi dan juga terjadi di jemaat di sini barangkali. Kira-kira orang tua menyuruh anaknya mandi harus berapa kali? 2 kali? Iya. Apakah yang pertama tidak mendengar? Saya boleh bertanya ibu-ibu, kira-kira pada waktu yang pertama itu anak kita mendengar enggak? Enggak mendengar atau pura-pura enggak mendengar? Saya percaya yang pertama mendengar. Yang kedua saya bilang, Grace, mandi, sudah sore. Ntar ya, sama kan? Ibu Panjaitan nampaknya punya pengalaman yang sama. Ntar. Saya yang ketiga, Grace, sudah sore, entar. Saudara kok entar terus, sambilkan cotton bud 1 gebok saudara. Saya tungguin, saya bilang coba kamu buka itu telingamu, cotton bud sampai habis saudara. Itu kenangan yang paling pahit sepanjang hidupnya. Ya, ingat, kita tidak mungkin mendisiplin anak kita di usia 5 tahun ke atas. Waktu SMA saudara, waktu itu saya masih ada di zaman jahiliyah. Oleh karena saya mengenal Tuhan itu sudah tua. SMA bapak saya memukul saya di depan teman-teman saya. Dan setiap kali saya mengingat peristiwa itu menyakitkan hati saya. Sehingga saya tidak bisa dekat dengan ayah saya. Dan saya satu kali saya dendam dengan bapak saya. Sorry saudara, seringkali malam hari saya bermimpi buruk. Pernah saya bermimpi berkelahi, tak pukul, ternyata istri saya yang saya pukul saudara. Ya, hingga akhir hayat. Bagaimana saya membangun rekonsiliasi hubungan dengan ayah. Oleh karena ayah saya ini gede, segede bapak ini lebih gede lagi, seperti seorang tentara gede saudara. Dan kalau berkelahi, saya jamin saya tidak bisa menang, tapi hari tua saya balas dendam. Ingat bapak-bapak, jangan mendisiplin anakmu setelah usia 5 tahun. Boleh didisiplin. Ya, ibu punya cara mendisiplin ketika anak-anak sudah SD, tidak dikasih uang ongkos sekolah. Adik berdua caranya mendisiplin, gak usah dikasih uang pakai data. Ya. Ini adalah sistem pendidikan firman Tuhan secara praktis. Dan selanjutnya Bapak Ibu, generasi itu bisa hilang bukan hanya disebabkan sistem pendidikan hilang di dalam rumah, tetapi juga hilangnya trust di dalam rumah. Anak-anak kehilangan rasa aman, anak-anak kehilangan jati diri, anak-anak kehilangan arah. Saudara, rumah itu menjadi tempat keteladanan diletakkan. Rumah itu menjadi kasih yang tanpa syarat itu diberikan. Rumah itu menjadi nilai-nilai kebenaran itu diajarkan. Sekali lagi pusatnya itu di dalam rumah. Mari jemaat di tempat ini kita akan serius dengan anak-anak kita di rumah. Kita akan doakan anak-anak kita. Dan satu kali kelak generasi ini kita akan lepas. Dan kita tidak ada di muka bumi ini. Kita sedang meletakkan satu tiang yang kuat untuk masa depan. Ada satu berita surat kabar kota yang menyampaikan satu berita bahwa ada perampokan sadis di kota itu. Perampok bukan hanya tega menyakiti korbannya, tapi perampok pembunuh darah dingin itu tidak takutnya menghabisin korbannya.
dengan sadis sekali. Saudara, pada waktu berita itu terjadi di mana-mana, seorang kepala panti asuhan membaca Quran itu. Dan ketika membaca Quran itu dengan gemetar, ternyata perampok sadis itu adalah mantan anak panti asuhan yang diasuhnya. Pada waktu kepala panti asuhan itu diwawancarai, dia mengatakan, memang anak ini pernah saya pungut waktu masih kecil. Saya begitu menyesal. Saya mengajari dia berjalan, tapi saya lupa mengajari kemana dia berjalan. Saudara, ketika anak-anak kehilangan trust, kepercayaan, itu musababnya adalah tidak mempercayai kita sebagai orang tua. Ya. Saya percaya anak-anak kita suatu kali kelak akan bangga ketika dewasa oleh karena dia dididik di dalam keluarga yang betul-betul orang tuanya menjadi teladan. Amin. Ya. Saya mengabdi di GSCA Kalimantan Timur sudah 31 tahun, saudara. Rapat kerja daerah di mana saja dari tahun 93 sampai 2024 saya tahu persis. Anak-anak saya didik di rumah. Dan salah satu contoh keteladanan yang saya ajarkan adalah menyerahkan perpuluhan kepada organisasi ini. Siapapun BPD-nya, dari Pak Swiknyo, Pak Yusa, Pak Timotius Selim, Pak Joko, ya, Bu Joko, saya tahu persis. Dan saya selalu mengembalikan perpuluhan itu. Itulah sebabnya anak-anak juga belajar meneladani apa yang saya lakukan. Satu kali, saudara, saya melakukan apa yang tidak baik dan itu ditiru oleh jemaat. Ya. Di Jalan Ruhi Rahayu itu kan belokan itu harus mengikuti arah lampu, ya. Lalu saya lihat tidak ada polisi. Berhubung saya tidak ada polisi, saya langsung belok saja ke Jalan Ruhi Rahayu sana. Dan ketika belok, itu jemaat kami ada di belakangnya, sudah matang. Saya bilang, dia bilang begini, Pak Pendeta ngajari nggak taat ya, di mimbar ngajari taat, tetapi di jalan nggak taat. Malu sekali, sudah. Satu kali pada waktu kami berada di Pantai Manggar, kan dulu cegatan ada di samping sini, cegatan tiket. Nah pada waktu saya dicegat tiket, saya bayar, lalu anak kaum muda saya ini dari samping kanan bablas saja, saudara. Lalu saya tanya, mengapa kamu tidak membayar? Dia bilang, satu-satu Pak, Bapak pernah ngajari saya tidak taat, makanya saya juga menuai tidak taat. Saudara, persoalan yang paling mendasar adalah hilanglah pengajaran di dalam rumah. Kita mau konsentrasi, Bapak Ibu, di dalam rumah kita. Opa-opa, mari kita konsentrasi di dalam rumah kita. Dan yang kedua atau yang terakhir, saya bertanya, jemaat di tempat ini ayat kesukaannya apa? Saya bertanya, ayo jemaat di tempat ini ayat kesukaannya apa? Masing-masing. Kalau di jemaat saya di Balikpapan Baru, ayat kesukaannya ayat yang terakhir. Karena ayat terakhir khotbahnya mau selesai. Yang kedua adalah keluarga kurang serius keluarga kurang memproyeksikan sukses masa depan.
kehidupan mereka. Benih merupakan sumber dari kehidupan dan setiap anak memiliki benih sukses di dalam kehidupannya. Amin. Ya. Kita tidak boleh memberikan racun yang harus diminum anak-anak berupa pengharapan dan kemauan orang tua. Kalaupun saya seorang dokter, saya tidak akan memaksa anak saya menjadi dokter. Kalau saya seorang pendeta, saya tidak pernah memaksa anak saya menjadi pendeta, sebab itu adalah keputusannya. Saya hanya menciptakan situasi di dalam rumah, dan kelak ketika mereka dewasa, mereka akan melihat apa yang saya lakukan. Sekali lagi, anak-anak kita punya benih sukses masa depan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu kedua anaknya memiliki benih, dan benih itu tanda kehidupan. Ada satu benih yang ada di dalamnya, dan tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan pupuk yang menyuburkan proses pertumbuhan itu. Saudara, kalau saya boleh bertanya sama adik yang kaos putih itu, iya, kalau mau besar mau jadi apa? Pendeta. Puji Tuhan. Ya. Saudara masih ingat boneka Susan? Masih ingat boneka Susan? Susan, 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 kalau gede kamu jadi apa? Jadi apa? Mau jadi dokter. Ternyata di gereja ini ada yang jadi pendeta. Amin. Bapak, Ibu, akan kita doakan anak kita hari ini. Amin. Adik yang kaos putih, aduh apa ya? Dulu saya pernah mengajari murid saya tanya kalau gede mau jadi apa? Jadi copet. Dia bilang. Ya, saya tanya kepada adik yang kaos putih mau jadi apa? Coba tanya. Ya. Lehat. Jadi apa? Ya, pelaut. Nanti istrimu jarang-jarang kamu peluk, enggak pernah peluk. Ya. Kami ada jemaat orang Manado, seorang pelaut, ya enggak pernah pulang. Ya istrinya itu suka sekali nyetel lagunya Panse itu loh, ya. Dan dalam keadaan sendiri dia menunggu terus menerus, ya. Jadi kalau engkau jadi pelaut, siap anak istrimu sering kamu tinggal. Kira-kira mau jadi apa? Saya akan goyahkan pendirianmu. Mau jadi apa? Oh, pelaut. Ya. Oh, mengikuti jejak opanya. Ada yang bawa anak kecil lagi? Ibu yang ada di belakang, mana anak kecilnya? Ada. Nanti kita akan doakan. Lagi sekolah minggu. Sementara orang tua sibuk dengan berbagai pengejaran, anak-anak kurang diproyeksikan dan kurang diperhatikan. Mereka bertumbuh leluasa dan sekarang ada sesuatu yang sangat dekat dengan mereka yang namanya Google, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa Google itu seperti Baal, tetapi itu adalah yang paling dekat dunia mereka dengan mereka. Betul atau betul? Anak saya mengajari les privat. Anak umur 5 tahun masih sepidilin, lambat ngomong. Tangannya terus main HP sehingga saraf-sarafnya sulit untuk dikontrol. Murid saya, anak sekolah minggu pernah belajar di tempatnya Pak Roni Runtukahu, apa itu sekolah apa? Ya. Di Holy Kid. Ya betul.
harus dikeluarkan. Gara-gara matanya, bola matanya tidak bisa berhenti dan tidak bisa membaca. Serius, generasi ini bisa hilang. Dan kehilangan pertama itu dimulai dari rumah. Suatu hari saya mencuplik seorang penyanyi yang bernama Ahmad Albar. Dalam satu lagunya yang berjudul Rumah Kita. Saudara tahu lagu itu? Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Hanya bilik bambu, tempat rumah kita. Coba lanjutnya. Siapa yang nyanyi? Ibu Gembala kah? Ayo coba. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua milik kita. Terus refnya tahu ya? Lebih baik di sini. Bukan rumah mertua ya. Rumah sendiri ya. Ada di sini. Rumah kita menjadi pusat penyembahan. Amin. Rumah kita menjadi pusat pendidikan. Rumah kita menjadi laboratorium kasih itu dipraktekkan. Di mana? Di rumah kita. Biarlah rumah kita meskipun bukan house tapi home menjadi pusat penyembahan, pusat perhatian dan juga pusat misi sehingga anak-anak kita betah menyembah, menemukan kasih sayang dan belajar mengasihi dunia. Dengan demikian generasi kita tidak akan hilang. Saya boleh bertanya, kalau tetangga bapak ibu itu punya rumah gede sekali, gede. Lantainya terbuat dari marmer yang paling mahal. Kacanya tebal, dindingnya berlapis emas. Wah, rumahnya bagus sekali, desain interior. Lalu sementara bapak ibu punya rumah tipe 46 SSS itu rumah susah selonjor. Saya boleh bertanya, anak bapak ibu pulang ke rumah itu atau rumah bapak ibu? Ayo, saya boleh tanya. Ayo, Pak Willy yang punya dulu 3 anak ya, ada Marcel, ada Stanley, ada Wesley. Kira-kira pulang ke pastori atau pulang ke rumah orang itu? Pertanyaannya mengapa? Itu rumah kita. Oleh karena ada sesuatu di dalam rumah kita. Ya, barangkali anak kita akan pulang dan gak kembali-kembali oleh karena sudah tidak betah di rumah kita. Saya harap adik-adik nanti kalau sudah kuliah ingat masakan mama ya. Ya, kedua anak saya sudah gede-gede, satu sudah 30 tahun, satu 25 tahun. Dia masih kangen masakan mama. Oke, Tuhan memberkati. Oke, sekali lagi saya tidak menakut-nakuti, itu realita hidup. Satu kali kelak Pak Willy, Ibu Selvi, Pak Panjaitan, Pak Manurung dan ibu-ibu yang lain sudah tidak ada di muka bumi lagi, betul? Iya. Sama seperti Yosua dan para tua-tua sudah tidak ada lagi. Saatnya kita akan dikumpulkan. Kita akan menjadi tanah dan tulang-tulang kita akan menjadi fosil. Ini realita, saudara. Tapi biarlah ada generasi-generasi ke depan di gereja ini. Ada anak-anak yang luar biasa di gereja ini. Siapa tahu nanti dari gereja ini ada wali kota di Balikpapan.
Siapa tahu dari tempat ini ada dokter, ada pendeta, ini serius. Siapa tahu dari gereja ini ada guru-guru, ada orang-orang hebat. Dari mana? Dari gereja ini. Sekali lagi saya menyampaikan sesuatu, di mana? Di gereja ini. Kalau bukan di gereja ini, di mana lagi? Kalau bukan sekarang ini, terus kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Sekarang, saudara. Haleluya. Sekarang. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan, adik-adik, ya. Adik-adik. Kita akan berdoa. Om, opa, tante, ya akan berdoa. Yang remaja, kita akan berdoa untuk kalian. Ya, Yuk, adik-adik, yuk. bentar, kita akan berdoa sesaat ya. Orang tua, ada opa-opa, ada sesepuh-sesepuh, ada Pak Sito, ada Pak Manurung, ada Pak Panjaitan. Kita akan berdoa untuk cucu-cucu kita di tempat ini. Adik-adik, Amin. yuk. Aduh. Adik-adik. Iya. Aduh. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya sempat pelayanan dari Makassar ke Gorontalo dan ke Manado. Dan saya menjumpai anak-anak remaja, anak-anak kecil seperti ini banyak sekali. Dan saya serius mendoakan mereka. Amin. Haleluya. Amin. Tidak apa-apa. Oh, Siul, Dewan, Wih, ya. potongannya aja udah TNI, udah tentara ini. Calon Oh. paskibraka dia. Calon paskibraka. Sudah itu. Paskibraka berarti sudah disiplin TNI-nya sudah ada. Iya. Iya kan? Haleluya. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu tutup mata sebentar. Tutup mata sebentar. Sementara Bapak Ibu tutup mata, bukalah mata rohmu. Dan lihatlah generasi ini. Saudara, ketika saya duduk di tempat ini saya menangis. Dan saya orang yang suka menangis kalau itu berurusan dengan roh. Haleluya. GSCA Batu Ampar akan lahir generasi masa depan, next level yang luar biasa. Haleluya. Ayo mari orang tua, Bapak Ibu bisa maju ke depan. Ya orang tua maju ke depan. Haleluya. Ya kita maju ke depan. Siapa orang tua maju ke depan? Amin, maju ke depan. Ayo orang tua siapa? Kalau ada orang tua, ayo kita doakan anak-anak kita. Amin. Haleluya Yesus. Ayo Bapak Ibu Gembala. Haleluya. Kau menjadi anak yang hebat di tangan Tuhan. Haleluya. Roh Tuhan berdiam di dalam diri. Amin. Tuhan akan memberkati pertumbuhan. Haleluya. Tuhan memberkati pertumbuhan fisikmu. Tuhan memberkati kecerdasanmu. Tuhan memberkati rohmu. Tuhan memberkati engkau. Engkau menjadi anak yang luar biasa. Gereja ini ada orang-orang luar biasa dan dilahirkan dari anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Aku berdoa memberkati engkau. Engkau menjadi anak yang cerdas. Pikiranmu cerdas, tubuhmu kuat, rohmu luar biasa. Tuhan, aku memberkati mereka. Memberkati mereka anak-anak yang cerdas. Engkau memiliki kekuatan di dalam tubuhmu. Engkau memiliki kecerdasan di dalam pikiranmu. Dan engkau memiliki ketajaman di dalam rohmu. Engkau menjadi anak yang luar biasa. Aku berdoa memberkati engkau. Amin. Amin. Kuralata pakaya shikiara benih roh Allah ada di dalam diri anak ini. Dari generasi ke generasi, kakek nenekmu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan
engkau menjadi seorang gadis yang tumbuh dengan roh takut akan Tuhan. Engkau menjadi anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Aku memberkati engkau, memberkati engkau. Haleluya. Bukan sebuah kebetulan engkau mengatakan engkau mau menjadi hamba Tuhan. Mulai hari ini Tuhan berdiam di dalam dirimu. Kecerdasan Allah, Roh Allah seperti Deborah yang tinggal di dalam dirimu. Engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang perkasa pada zamannya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi seorang pelaut yang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, sementara saya akan mendoakan untuk anak-anak remaja pemuda, saya mau menyampaikan sesuatu yang terbesit di dalam pikiran saya. Bapak Ibu masih ingat peristiwa bagaimana Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu Yesus bertanya kepada Filipus, apa artinya uang segini untuk mencukupi hampir 5.000 orang lebih? Itu jelas tidak cukup. Yesus bertanya, lalu ada seorang bernama muridnya yang bernama Andreas. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah cukup? Tidak mungkin cukup. Lalu Yesus memanggil anak itu. Lalu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dengarkanlah baik-baik. Barangkali anakmu lari ke kanan ke kiri di gereja ini, engkau tidak pernah memikirkannya. Tapi dengarkanlah baik-baik. Anak-anakmu akan menjadi jawaban bagi generasi ke depan. Amen. Anak-anakmu akan menjadi berkat. Dari mana anak itu bisa belajar memberi? Kecenderungan anak kecil itu egois. Tapi dia melepaskan. Ternyata anak itu belajar memurah hati berasal dari pendidikan keluarga. Amen. Ini terjadi di gereja ini. Amen. Aku berdoa, engkau menjadi seorang remaja yang takut akan Tuhan. Jangan pernah menganggap orang lain rendah karena engkau muda. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Engkau menjadi berkat sementara engkau duduk di antara teman-temanmu. Engkau menjadi berkat oleh karena Roh Allah tinggal di dalammu. Aku berdoa untuk engkau. Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Kalau engkau sedang dilatih melalui proses paskibraka, sebenarnya Tuhan sedang meletakkan kedisiplinan yang penting bagi masa remajamu. Oleh karena Tuhan tahu persis akan menghantar masa depan kesuksesanmu. Engkau punya benih sukses di masa depan. Amen. Aku berdoa untuk bayi. Saudara, saya diingatkan pada waktu Yesus bertumbuh. Yesus bertumbuh besar, dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Anak ini akan bertumbuh fisiknya, bertumbuh mentalnya, bertumbuh emosionalnya, dan bertumbuh rohaninya. Sekali lagi Tuhan memberkati. Saya diam, tapi saya merasakan Tuhan sedang berbicara buat kita semua. Oh, rala papa, kira tapakai. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberkati jemaat Tuhan yang sudah membawa anak-anak mereka. Kami lepaskan berkat buat semua anak-anak di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Urawaya takaraya sikiarayamu. Tidak batakara ya sikiara ya masih.
Ora baba gatakaranya sikian namo. Haleluya, haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan hikmat, curahkan kekuatan kesehatan. Kuasa-Mu menyertai, memberi perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak yang ada ini. Karena kami percaya mereka sudah di dalam tangan Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan benar, dengan baik secara rohani. Di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Di rumah mereka masing-masing, mereka dididik, dibesarkan oleh orang tua dengan hikmat daripada Tuhan. Mereka percaya di dalam mereka dididik di rumah mereka, mereka akan bertumbuh secara iman, percaya kepada-Mu Tuhan. Demikian juga bagi semua orang tua yang ada, benar-benar Tuhan memberi hikmat bijaksana yang dari Tuhan, sehingga semua orang tua ini dapat membesarkan, meneruskan akan generasi selanjutnya untuk mereka dibesarkan, dididik di dalam Tuhan. Pujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena nyata kuasa-Mu sudah memberkati. Berkati juga hamba-Mu Pak Andreas dalam pelayanan. Tambah-tambahkan dia hikmat, kuasa dan urapan-Mu, sehingga dia terus melayani bersama dengan keluarga dan semua jemaat yang dilayani. Percaya Tuhan selalu mampukan dia kekuatan kesehatan ekstra dari Tuhan. Hikmat dan urapan kuasa-Mu, pewahyuan daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami sudah berdoa dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, silakan kembali. Tes. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dapat kita terapkan dalam rumah kita masing-masing. Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan sebelum itu kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik yang telah Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kepada dalam tangan Tuhan untuk menjadi pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Amin. Kita menyanyikan lagu bersama-sama, jangan lelah. Dan menopang
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan info jadwal sepekan ibadah doa di hari Jumat tanggal 15 Maret, dipimpin pujian ya Ibu Manurung, renungan dibawakan oleh Ibu Ria dan bertempat di gereja. Kemudian ibadah KKA di hari Sabtu tanggal 16 Maret, pemimpin pujian Saudari Kristi, penrenungan Ibu Panjaitan, dan tempat di keluarga Bapak Sihombing. Untuk ibadah hari raya hari Minggu, pimpin pujian Ibu Etna, firman Tuhan Bapak Wesley dan Saudara Abigail, pemain musik Saudara Bapak Stanley, dan sekolah minggu Saudara Abigail, tugas LCD ialah Saudara Luis. Saya jemput semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyikan lagu Arti Kehadiran. Biarkanlah penyertaan Tuhan menyertai kita sepanjang pekan yang akan kita lewati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.
penutup. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan yang sudah memberkati kami. Di saat kami boleh datang sama-sama memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami tentang generasi yang hilang. Nah, itu sebabnya kami bersyukur ada firman Tuhan yang menegaskan, menjelaskan bagaimana kami harus bertindak di dalam iman percaya kami sebagai orang tua untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang ada supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau mendengar karena nasihat dari orang tua, anak-anak yang benar-benar mau Tuhan melakukan apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Begitu juga semua orang tua, Tuhan pasti memberkati. Tuhan memberkati semua supaya benar-benar melihat anak-anak yang sudah dikaruniakan dalam setiap keluarga adalah anak-anak yang dididik oleh orang tua di rumah sendiri untuk supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mereka masa depan hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang memakai terus tambahkan hikmat, urapan kuasa-Mu, pewahyuan dari Tuhan bagi hamba-Mu Andreas yang melayani bersama juga dengan keluarga dan pelayanan yang dilayani oleh keluarga dan hamba Tuhan ini. Terus Tuhan memberkati keluarga ini yang melayani Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam pelayanan mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana mujizat-mujizat terus terjadi dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang ada hari ini yang sudah membawa persembahan persepuluhannya. Tuhan memberkati dalam segala usaha pekerjaan yang diberikan, yang mereka jalani. Ini berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Selalu Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, bahkan perlindungan kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan di dalam mereka jalani semua. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian setiap keluarga-keluarga yang ada, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan curahkan berkat-Mu berlimpah di dalam hidup jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi, setiap keluarga yang mengalami gangguan-gangguan sakit apapun. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Tuhan menjamah, sembuhkan dengan kuasa Tuhan, dan kuasa darah Yesus mengalir dalam setiap tubuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih buat jamaah tangan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati di dalam segala rencana-rencana ke depan dalam hidup setiap keluarga, setiap pribadi. Engkau yang memberkati dalam semuanya yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar kami semua bersama jemaat Tuhan, hamba-Mu dalam pelayanan ini boleh terus bergandengan tangan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan
dengan rencana-rencana ke depan di dalam melayani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena selalu Tuhan nyatakan di dalam pelayanan bersama Engkau yang selalu memberkati. Demikian juga kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati masyarakat yang ada, tetangga dan semua mereka. Tuhan berkati. Puji nama-Mu Tuhan, kami yang serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan sehingga ibadah pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik, awal, pertengahan sampai akhirnya dengan pimpinan kuasa-Mu. Sementara apabila jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing, biarlah selalu dalam lindungan kuasa Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Berkati ya. Lagi kami sebagai gembala mengucapkan terima kasih buat Pak Andreas yang sudah berkunjung